Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep metodologi dan ekonometrika. Saya sendiri Lilia Arundina Fahri, NIM 195231174. Yang pertama, ekonometrika. Ekonometrika berarti pengukuran secara ekonomi. Dengan demikian, ekonometrika adalah ilmu yang mencakup teori ekonomi, matematika, dan statistika dalam satu kesatuan yang bulat. Menjadi suatu ilmu yang terdiri sendiri dan berlainan dengan ilmu ekonomi, matematika, maupun statistika. Ekonometrika digunakan sebagai alat analisis ekonomi yang bertujuan untuk menguji kebenaran, terutama teori ekonomi yang berupa hubungan antar variabel ekonomi dengan data empirik. Salah satu bagian paling penting dari ekonometrika adalah analisis regressi. Analisis ini digunakan untuk mengetahui kaitan antara satu variabel dengan variabel lain. Berdasarkan data yang digunakan, ekonometrika dibagi menjadi 3 analisis, yaitu yang pertama, analisis runtun waktu atau time series. Yang kedua, antar wilayah atau cross section. Yang ketiga adalah analisis data panel. Yang kedua, ekonometrika menurut para ahli. 1. Menurut J. Schumpeter, ekonometrika merupakan aplikasi dari metode spesifik dalam ilmu ekonomi atau di segala bidang yang berusaha untuk memperoleh hasil dalam rangka numerical result dan membuktikan verification teori-teori ekonomi. 2. Menurut Arthur S. Goldberger, ekonometrika merupakan sebagai ilmu sosial di mana alat-alat teori ekonomi, statistik, dan matematika inferensi diterapkan untuk menganalisis fenomena-fenomena ekonomi. Yang ketiga, tujuan ekonometrika. Adapun 3 tujuan ekonometrika sebagai berikut. 1. Analisis struktural. Analisis struktural adalah penggunaan penaksiran model ekonometrika untuk mengukur besaran kuantitatif variabel-variabel ekonomi. Analisis struktural juga memfasilitasi perbandingan beberapa teori pada fenomena yang sama. 2. Peramalan. Peramalan adalah penggunaan penaksiran model ekonometrik untuk memprediksi kuantitatif dari variabel di luar data yang dilewati. 3. Evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan adalah penggunaan model ekonometrik untuk memilih beberapa alternatif kebijakan, salah satu pendekatan eksplisit. Yang keempat, hakikat pendekatan ekonometrika. Langkah penting dalam metode ekonometrika adalah sebagai berikut. Langkah 1. Menspesifikasikan model. 1. Variabel bebas atau variabel perjelas maupun variabel terikat yang akan dimasukkan ke dalam model. 2. Asumsi-asumsi mengenai nilai dan tanda parameter dari model. 3. Bentuk matematis dari model. Langkah 2. Penaksiran model. 1. Pengumpulan data berkaitan dengan variabel-variabel yang masuk ke dalam model. 2. Menyelidiki ada tidaknya multikolonialitas. 3. Menyelidiki syarat identifikasi jika modelnya mengandung lebih dari satu persamaan. 4. Memilih teknik ekonometri yang tepat untuk penafsiran model. Langkah 3. Yang pertama, kriteria a priori ekonomi. Yang kedua, kriteria statistik atau first order test. Yang ketiga, kriteria ekonometri, second order test. Langkah 4. Langkah terakhir adalah menguji kekuatan peramalan model. Salah satu tujuan utama ekonometri adalah membuat peramalan yang merupakan prediksi nilai-nilai suatu variabel tertentu di luar data sampel yang tersedia. Peramalan ini sangat erat kaitannya dengan pilihan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Dalam kenyataan, sebagai metode evaluasi kebijakan menyadarkan para tipe-tipe peramalan khusus. Selain kepekaan model, kelemahan dalam peramalan bisa disebabkan oleh hal-hal berikut. A. Nilai-nilai variabel bebas yang digunakan untuk meramal tidak akurat. B. Taksiran koefisiennya mungkin tidak benar karena kekurangan data. Yang kelima, ekonometrika teoritis dan ekonometrika terapan. Ekonometrika teoritis berkaitan dengan pengembangan metode yang tepat untuk mengukur hubungan-hubungan ekonomi yang digambarkan oleh model-model ekonometri.
Metode ini diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. A. Metode atau teknik persamaan tunggal, diterapkan untuk satu hubungan persamaan. B. Metode atau teknik persamaan simultan, yaitu diterapkan untuk seluruh persamaan dalam model-model secara simultan. Kemudian ekonometri terapan menggambarkan nilai praktis dari penelitian-penelitian ekonometri. Jadi mencakup penerapan atau aplikasi teknik-teknik ekonometri yang dikembangkan dalam ekonometri teoritis pada berbagai bidang teori ekonomi untuk keperluan pengujian atau pembuktian teori dan peramalan. Yang terakhir, analisis regrensi sederhana. Model regrensi linear yang sederhana yaitu hubungan antara dua buah variabel yang dinyatakan dalam suatu bentuk fungsi linear. Ada dua, yaitu hubungan stokastik dan nirstokastik. Hubungan stokastik adalah jika nilai X tertentu terdapat distribusi probabilitas menyeluruh dari nilai Y, sedangkan disebut nirstokastik jika setiap nilai variabel bebas atau X terdapat satu nilai variabel terikat atau Y. Kemudian, model regrensi linear sederhana. Hubungan atau persamaan dalam teori ekonomi biasanya mempunyai spesifikasi hubungan yang pasti di antara variabel-variabel. Bentuk paling sederhana dari hubungan stokastik antara dua variabel X dan Y disebut model regrensi linear. Rumus bisa kalian lihat pada gambar ya teman-teman. Keterangan Y sama dengan variabel terikat atau dependent variable. X sama dengan variabel bebas atau dependent variable atau variabel perjelas. U sama dengan variabel pengguna stokastik. Sifat stokastik ini berarti setiap nilai X dan Y terdapat suatu distribusi probabilitas seluruh nilai Y. Dengan kata lain, nilai Y tidak dapat diprediksikan secara pasti karena ada faktor stokastik U yang memberi sifat random pada Y. Alasan penyisipan faktor U disebut adalah A karena kesalahan dalam persamaan. Misalnya, model tersebut menunjukkan pengeluaran konsumsi dan X adalah penghasilan siap pakai. Model ini menyatakan pengeluaran konsumsi tergantung sepenuhnya pada penghasilan siap pakai. Dalam pernyataan, ada beberapa faktor lain, sebuah komposisi dan jumlah keluarga, variabel umur, selera, dan kebiasaan yang dapat mempengaruhi konsumsi keluarga, tetapi faktor-faktor tersebut diabaikan dalam model persamaan. B. Karena kesalahan dalam pengukuran atau kesalahan dalam variabel. Faktor U dapat mewakili kesalahan-kesalahan dalam pengukuran baik dalam pencatatan, pengumpulan, maupun pengolahan data X dan Y. C. Kesalahan karena ketidaksempurnaan spesifikasi bentuk matematis model. Sebenarnya ada beberapa persamaan yang sesungguhnya ada dalam model, tetapi tidak dimasukkan karena fenomena ekonomi jauh lebih kompleks jika dimasukkan pada persamaan tunggal. Faktor U dapat menampung kesalahan ketidaksempurnaan spesifikasi bentuk model atau kesalahan yang berkaitan dengan jumlah persamaan model. D. Karena agregasi, seringkali data yang digunakan adalah data agregat, seperti konsumsi dan penghasilan agregat yang diperoleh dengan menjumlahkan besaran-besaran individual yang memiliki perilaku tidak sama dengan perilaku besaran agregat. Untuk melakukan spesifikasi model harus diperhatikan 3 hal berikut. 1. Bentuk matematis, hubungan antara variabel dengan model. 2. Distribusi probabilitas faktor gangguan. Dan 3. Hakikatnya nilai-nilai variabel perjelas atau bebas. Demikian pemaparan materi yang saya sampaikan. Jika ada salah kata maupun ucapan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.